setia kepada perkara kecil, dan ia akan juga menjadi setia kepada perkara besar. Perkara kecil yang dimaksudkan adalah perkara yang berhubungan dengan harta kekayaan, yang dibanding dengan yang lebih besar, yaitu kemuliaan hidup kekal bersama dengan Allah. Kalau pengelolaan terhadap mamon itu begitu setianya dan adil serta jujur, pasti dia juga bisa berjuang dengan harta yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tak lain adalah kerajaan Allah atau hidup kekal itu. Pertanyaan faktual yang bisa kita refleksikan di hari-hari mendatang adalah, apakah kita, saya dan Anda, terlibat dalam banyak hal ketidakadilan sosial, di mana kita menduakan tanggung jawab kita, menduakan apa yang menjadi fokus kita, atau seperti Amos, mempunyai ketetapan hati dengan berani dan tegas, berjuang untuk hidup jujur, adil, bahkan berani melawan ketidakadilan yang ada itu. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita bergembira, bersukacita bersama karena beberapa saudara kita dengan sukarela mohon untuk diterima sebagai katekumen, yaitu calon murid Kristus yang akan belajar iman Katolik. Maka mari kita sambut mereka dengan doa dan kasih persaudaraan kita. Berikut kami akan panggil para calon katekumen yang dipanggil namanya. Mohon untuk bisa menjawab saya hadir dan maju ke depan altar. Yulia, langsung ada. Ani Susanti, Owen Audrey Saputra, Kanida Leoni, Romo. Inilah para calon katekumen. Kami mohon dengan hormat kesediaan Romo untuk melantik mereka menjadi katekumen Paroki Santo Franciscus de Sales tahun 2025. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kamu kehendaki dari Allah dan gerejanya? Saudari dan saudaraku, atas nama gereja, kami menyambut Anda semua untuk memasuki masa katekumenat, untuk belajar dan terus belajar mengenali Yesus Kristus sebagai Sang Guru yang nanti akan juga mendidik hidup kalian semua. Maka saya atas nama gereja juga mengajak seluruh umat Allah untuk berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil saudari-saudara kami ini untuk mengenal Yesus Kristus. Bimbinglah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, agar semakin teguh melangkah dalam jalan iman, hingga kelak dipersatukan sepenuhnya dalam sakramen-sakramen gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita untuk kita kelola, untuk kita pelihara dengan penuh tanggung jawab. Umat menjawab, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja-Mu memberi teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel, akuntabel, dan transparan untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi para ekonom dan peneliti, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa, ya Bapa, semoga setiap para ekonom, peneliti, seniman dan penyair mampu menciptakan karya-karya bagi suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan, ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai dan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan pengembangan dunia yang lebih baik. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga dengan penuh kegembiraan kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik. Bagi pasangan Paulus Jusdi Jabri dan Huberta Reli Sujiasli yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50, kami bersyukur dan bersuka cita bersama dan berdoa semoga Engkau senantiasa menjaga, melimpahkan berkat kesehatan, kerukunan dan damai sejahtera bagi keluarga ini dan akhirnya bisa memberi kesaksian yang baik bagi dunia akan hidup perkawinan mereka yang menjadi sumber kegembiraan bagi keluarga. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan bergembira atas diterimanya sebagai katekumen dan akan menjalankan masa katekumenat saudara-saudari kami, Yulia, Ani Susanti, Owen Audrey Saputra, dan Kanida Leoni. Semoga ketekunan, kesetiaan mereka dalam mengikuti setiap pelajaran masa katekumenat mereka sungguh-sungguh menjadikan mereka menjadi para murid yang setia seperti para rasul yang terus mengikuti Tuhan Yesus sebagai gurunya. Marilah kita mohon.
Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik, ya Tuhan. Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia sewaktu kami bersiarah menuju hari depan, bila mana Engkau menyatakan kepenuhannya pada dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban putra-Mu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka kami mohon, ya Tuhan, bersama malaikat dan semua orang kudus,
Dengan sukacita kami memuliakan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya.
Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rejeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak lagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Charlie Leonardo Oro, putra dari Bapak Antoni Stephen Oro dan Ibu Caroline Amina, warga lingkungan Franciscus Saverius, dengan Sania Delviani, putri dari Bapak Riki Gunawan dan Ibu Silviani, dari lingkungan Santo Petrus, Paroki Santa Maria Pelindung Para Pelaut, Muntok. Rencana perkawinan tanggal 5 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. 2. Kegiatan di paroki. PDKK San Frades mengundang para anggota dan umat sekalian dalam misa syukur dan adorasi pada tanggal 24 September pukul 19 di Kapel Santo Alusius, PIC Agus. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Juni sampai dengan bulan September untuk hadir dalam misa kudus penyegaran janji nikah pada tanggal 28 September pukul 8 pagi di gereja PIC Leo. Untuk memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional, Bidang Pewartaan DPP menyelenggarakan perlombaan bagi anak-anak, remaja dan OMK dengan tema kegiatan Gema Sabda di San Frades. Perlombaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September pukul 8 sampai selesai di gereja. Untuk kategori anak-anak BIA, lomba menyusun puzzle, tebak tokoh suci, ranking 1 rohani, cerdas cermat rohani, bertutur kitab suci, PIC Ibu Christine. Untuk kategori remaja, lomba cerdas cermat rohani, para mental liturgi, Mazmur, PIC Ibu Silvia. Untuk kategori OMK,
Lomba Konten Rohani PIC ESTA. 3. Lomba Videografi Kegiatan BKSN Lingkungan. Sejalan dengan kegiatan BKSN, Bidang Komsos Paroki San Frades mengadakan lomba videografi liputan kegiatan BKSN Lingkungan. Mohon dukungan pengurus lingkungan untuk mengirimkan wakilnya agar dapat mengikuti event lomba tersebut. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada flyer yang telah dikirimkan ke pengurus lingkungan, PIC, Bapak Remi dan Bapak Herman. 4. Seminar sehari. PDKK Ibu-Ibu Hati Kudus mengadakan seminar dengan tema Wanita Tangguh Pilihan Allah, Bukan Wanita Biasa. Seminar diadakan pada tanggal 4 Oktober pukul 13 di Gereja Hati Kudus. Pewarta Ibu Elizabeth Kusumawati Handoko dan Ibu Elizabeth Satrini, PIC Winda Lim dan Christine. 5. Penerimaan dana misa pesta atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, beberapa waktu yang lalu, hari Senin, Selasa, Rabu, para imam yang berkarya di paroki mengadakan pertemuan koordinasi dengan Bapak Uskup di Sukomoro, Wismalat. Ada 4 pastoral prioritas yang dicanangkan oleh keuskupan-keuskupan di Regio Sumatera dalam tepas atau temu pastoral para uskup di Regio Sumatera yang akan menjadi proyek paroki-paroki kita. Yang pertama itu adalah kita diajak menggaungkan, menghidupkan kembali tentang kaderisasi. Paroki kita terus dengan konsisten mengkader dari mulai anak-anak BIA, BIR, OMK, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah pastoral anti-human trafficking. Bagaimana kita berhadapan atau dihadapkan kepada situasi dunia, masyarakat, bahkan mungkin gereja kita, bahkan keluarga kita, ada banyak di sana human trafficking, bahkan sampai pada tingkat perdagangan orang. Kita diajak untuk ikut ambil bagian untuk mengatasi, melawan bahkan situasi yang ketidakadilan itu. Lalu yang ketiga, bersama dengan juga gerak keuskupan seluruh Regio Sumatera, kita juga untuk menghidupkan kembali pastoral ekologi, di mana seksi lingkungan hidup yang kemarin juga sudah dilantik, juga sudah mulai merancang program kerja tahun ke depan. Ini
juga menjadi sambutan yang baik bagi kita, paroki kita, ketika keuskupan di Regio Sumatera mencanangkan itu. Dan yang terakhir adalah kita tetap harus konsisten dalam pastoral digital, di mana paroki kita juga memberi perhatian khusus kepada multimedia yang kita miliki, yang terus mengawal dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di paroki kita tercinta ini. Kiranya itu, lalu yang terakhir, satu hal yang nanti akan menjadi program 1 tahun di Keuskupan Agung Palembang adalah Tahun Ardas kita, yaitu dengan temakan Tahun Devosional. Tahun KBG belum selesai, akan terus berkelanjutan, tetapi kita juga akan memulai Tahun Devosional itu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih untuk seluruh umat yang ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini, sehingga perayaan ini berjalan dengan cukup hikmat, sehingga kita bisa menyambut sakramen keselamatan untuk hidup kita. Terima kasih untuk para pelayan liturgi, dari mulai lektor, lektris, para prodiakon, pemazmur, juga para misdinar, tata laksana, juga kur, serta multimedia yang terus juga memberikan pelayanan yang luar biasa untuk kita, dan tak lupa juga tim dekorasi yang terus setia untuk menghias altar atau seputar gereja ini. Dan semua saja yang hari ini ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Dan terlebih propisiat untuk keempat katekumen kita yang hari ini sudah dilantik untuk menjadi katekumen yang siap melanjutkan pelajaran mereka untuk menjadi murid Kristus yang setia, yang kelak nanti juga akan kita terima sedalam persekutuan gereja Katolik ini. Propisiat selamat juga untuk Bapak Paulus Jusdi Jabri dan Ibu Huberta Reli Sujiasli yang hari ini merayakan pesta perkawinan yang ke-50, pesta emas. Semoga menjadi berkat bagi keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon dan menyambut berkat Tuhan bagi hidup kita hari ini juga sepekan ke depan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.